Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan suatu kekuatan zahiriyah, batiniyah kita. Mata masih bisa kita pakai gunakan untuk ibadah, mulut, lisan kita masih bisa kita pakai gunakan untuk ibadah. Semua organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nikmat fitriyah yang diberikan Allah kepada kita masih kita gunakan sebagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat senantiasa diberikan kepada kita dan kita dijadikan sebagai umat beliau dengan kasih sayang yang tulus dari beliau kepada kita, karena kita tidak pernah henti-hentinya di dalam membaca sholawat dan zikir pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melihat dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat baik di jalan maupun di dalam rumah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kejadian yang terjadi, kita kadang-kadang membutakan mata kita, tidak mau melihat, padahal kita melihat. Seakan-akan kita tidak mendengar, padahal kita mendengar. Seakan-akan kita tidak melangkahkan kaki kita, padahal kita bisa melangkahkan kaki kita. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah disebutkan firman yang pendek, tetapi kadang-kadang kita tidak mau mendalami itu semua, dan bahkan kita tidak pernah mempelajari itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kita orang yang mendustakan agama itu seperti apa? Siapakah yang mendustakan agama? Di sini disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kita orang yang mendustakan agama? Kita tahu. Orang yang mendustakan agama tahu. Itulah yang tadi Ustaz bilang, kita menutup mata padahal kita melihat. Yang pertama, orang yang mendustakan agama kayak apa? Dijawab dalam suatu Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, yaitu orang-orang yang menghardik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim. Kita sering melihat bagaimana suka dukanya anak yatim. Anak yang dari kecil sebelum akil balik telah ditinggal oleh imamnya, ditinggal pemimpinnya, yaitu seorang ayah, di mana ayah sudah tidak bisa lagi mendidik anaknya karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Inilah utamanya kenapa kita harus menghormati dan menghargai anak yatim. Bagi hamba Allah yang bisa memuliakan anak yatim, maka Allah akan jamin hidup kita, dicukupi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini disebutkan dalam Al-Qur'an, tahukah kita yang mendustakan agama itu kayak apa? Satu adalah orang yang menghardik anak yatim. Kita ini
Kalau kita sekarang bisa menghardik anak yatim, artinya jangan mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selama ini kita senantiasa tidak bisa memuliakan atau tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan mengharapkan ridha dari Allah, hidayah dari Allah, berkah dari Allah pun Allah tidak akan berikan kepada kita yang suka menghardik anak yatim. Maka dari itu hindari ini semua. Jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama ini tadi sebagai hamba Allah yang mendustakan agama Islam. Kedua, wala yaqudu ala tu'amil miskin. Dan orang yang tidak mendorong atau memberi makan kepada fakir miskin. Maka dari itu ketika dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa difitrahkan, diwajibkan bagi yang mampu untuk ingat kepada fakir miskin. Mereka kita bisa makan kenyang, perut kenyang, tetapi kita tidak pernah memperhatikan di sekeliling kita banyak fakir miskin, dia belum makan. Sebagaimana salah satu riwayat pernah diriwayatkan, ketika itu Abu Bakar mau buka puasa. Abu Bakar mau buka puasa, ada orang minta. Orang fakir miskin minta. Abu Bakar berikan apa? Ini makanan yang Abu Bakar punya diberikan pada fakir miskin. Sehingga Abu Bakar buka puasa hanya air putih. Coba kita bayangkan, begitu tinggi nilai ikhlas Abu Bakar. Seperti ini yang harus kita contoh. Sementara kita, coba apakah kita bisa melepas makanan kita ketika kita buka puasa, atau ketika kita tidak puasa, ketika kita mau makan, orang fakir miskin datang minta kepada kita, apa yang kita berikan? Rata-rata tidak munafik, rata-rata mereka apa? Menghardik fakir miskin. Sudah tidak mau memberi, tapi malah mencaci maki. Sudah tidak mau memberikan, tapi malah mencelakakan. Ini hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus jangan sampai terjadi pada diri kita. Ingat, Allah Maha segalanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita tidak masuk golongan hamba Allah yang bertawakal kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan harap kita mendapatkan berkah dari Allah. Kita harus jangan sampai menjadi golongan hamba Allah yang selalu mendustakan agama, menghardik anak yatim, kemudian tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Hal-hal ini yang kadang-kadang kita remehkan, pada ini penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam suatu riwayat sudah pernah memberikan suri tauladan yang bagus. Sahabat baginda Rasulullah memberikan tauladan yang bagus kepada umat baginda Rasulullah di akhir zaman ini. Tetapi kenapa kita menutup mata kita? Kita tidak pernah mengindahkan mereka yang tidak punya. Yang kita ada dalam pikiran kita ada kemewahan dunia. Senantiasa apa yang kita punya menghitung kekayaan. Tidak pernah terfikir dari kita adalah bersedekah. Yang terfikir dari hati kita ketika kita sedekah akan menjadikan kita jadi miskin, jadi fakir miskin. Itu adalah firasat yang salah. Instalirus qawmi sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Ketika kita banyak bersedekah pada hamba Allah, Allah akan ganti. Allah akan lipat gandakan. Karena apa? Karena ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diriwayatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Percuma kita punya Al-Qur'an kalau tidak pernah kita pelajari. Percuma kita punya pikiran kalau kita tidak bisa pakai dengan teliti dan jeli. Ketiga, fawailul musallin, celakalah bagi mereka yang salatnya alladzina hum an salatihim syahun. An salatihim syahun, yang salatnya lalai. Bagi kita yang salatnya lalai, dan ini sering terjadi pada diri kita sekarang ini. Makanya tadi Ustadz bilang kita mendengar tapi tidak pernah mau mendengarkan. Kita bisa melihat tapi membutakan mata kita. Kenapa?
Ketika hayya 'alas sholat kita dipanggil untuk sholat, lebih penting kita ke mallnya. Ketika dipanggil untuk sholat, kita lebih penting daripada meetingnya kita. Tidak pernah terfikirkan kita untuk ayo sholat dulu, ayo sholat jamaah dulu. Tidak pernah terfikirkan hal seperti ini, sehingga kita menjadi golongan fawailul lil musholin, sebagai hamba Allah yang sholatnya lalai. Lalai di sini adalah lalai. Orang yang lalai bukan berarti lupa. Kalau orang yang lupa, oke, nggak ada masalah. Tetapi kalau orang lalai, dia tahu, tapi pura-pura kagak tahu. Inilah kategori hamba Allah yang nggak bisa dipercaya pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini digolongkan sebagai hamba Allah yang lalai dalam sholat adalah golongan mereka-mereka yang mendustakan agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholat kita, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin. Mana ikhlasnya lillahi rabbil alamin? Gak ada di sini. Gak ada lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan duniawi, karena kita lebih mementingkan suatu hal yang berhubungan fata morgana ini. Bukan ukhrawi yang nomor satu, tetapi kehidupan duniawi yang nomor satu. Inilah ketika kematian menjelang kita, jangan berharap mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah juga nggak ridho kepada kita, karena selama hidup kita senantiasa fawailul lil musholin, melalaikan sholat kita. Padahal sudah dijelaskan dalam suatu riwayat, banyak sekali dalam Al-Quran ini yang terjadi berbagai macam ayat di sini, 1000 kali pikiran di sini menjelaskan tentang begitu hisab nanti, di yaumul hisab nanti ada hisab pertama adalah sholat kita. Kalau sholat antum nggak benar, sholat antum lalai, bagaimana nanti ketika saat ditanya sholat antum? Ingat, suatu riwayat mengatakan ketika sholat kita bagus, maka amalnya yang belakang ngikut bagus, ngikut bagus. Jadi ngikut. Ketika sholatnya jelek, gak diterima oleh Allah, maka amal baiknya pun ngikut jelek. Maka dari itu disebutkan hisab yang pertama nanti sholat kita. Jangan jadikan sholat ini adalah nomor 4. Jadikanlah sholat adalah nomor 1. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, di perjalanan apapun bentuknya itu, ketika waktu sholat, minggir, kita sholat dulu. Dan lebih baik lagi ketika sholat kita lakukan dengan jamaah. Yang keempat, alladzina hum yura'un, yaitu orang yang selalu riya, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan senantiasa adalah mewujudkan pamer mereka. Apa yang dilakukan kalau orang itu pamer, artinya mereka adalah suka dengan gemerlapnya dunia. Bukan ukhrawi yang dia inginkan, tetapi dunia yang nomor satukan. Orang yang seperti ini, yang hidupnya dilandasi, dipondasi dengan hal yang berbau riya, berbau sombong, berbau pamer, maka inilah orang-orang golongan hamba Allah yang mendustakan agama. Kalau orang seperti ini banyak, dan sekarang banyak ribuan bahkan jutaan orang-orang seperti ini yang bertemankan dengan iblis, dengan riya, lari lagi ke ujub, lari lagi menghibah, lari lagi nanti yang terakhir bahnya ghibah, yaitu fitnah. Kalau sudah fitnah, apa yang terjadi? Cekcok, pertengkaran terjadi, hidup kita sudah nggak nyaman lagi. Makanya dengan kehidupan yang tidak nyaman ini akan menjadikan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mendustakan agama, yang mendustakan agama yang kita anut ini. Buat apa? Kita yakin anak muslim, iya, kita yakin kita adalah orang hamba Allah yang muslim, mukminin mukmin, tetapi pikiran kita tidak pernah menjalankan perintah Allah, alias menjadi hamba Allah yang mendustakan agama itu sendiri. Yang kelima, wa yamna'unal ma'. Yang kelima ini adalah orang yang enggan dalam hidupnya memberikan bantuan. Sering kita terjadi, yaitu kadang-kadang orang atau saudara atau kadang-kadang orang datang kepada kita minta bantuan,
minta pertolongan kepada kita. Ketika kita di alam barzah ditanya siapa saudaramu, adalah muslim, mukminin, mukminat saudara kita. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini sebelum kematian kita tidak pernah bisa menolong. Wa yamna'unal ma'un, tidak mau memberikan bantuan kepada sesama muslim. Padahal ini hal yang diharuskan, diwajibkan kita memberikan bantuan kepada sesama muslim seandainya kita mampu. Jangan bilang kita tidak mampu. Memberikan bantuan bukan berarti kita memberikan uang. Memberikan bantuan adalah berbagai hal yang dilebihkan, atau Allah berikan kelebihan kepada kita, kemudian kita berbagi pada mereka. Dan ini merupakan bagian daripada sedekah. Ketika kita sedekah, maka Allah akan berikan lazidannakum, berlipat-lipat, tambah lagi, akan ditambah rezeki kita, ditambah lagi. Maka dari itu janganlah bosan-bosan di dalam kita untuk berbagi, di dalam kita mengeluarkan sedekah kepada sesama hamba Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Dari 5 ini, orang yang mendustakan agama sudah disebutkan dalam ayat tadi. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba Allah yang dari kelima ini tadi yang sudah disebutkan kita tidak masuk. Andai kata kita tahu dan kita masuk, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki. Semoga tausiah ini memberikan pencerahan, bimbingan amalan kepada kita, dan senantiasa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bersinar iman kita, bersinar ibadah kita, menuju jalan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.